with laughter, let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok orang Islam ingin menjelaskan serta memberitahu teman-teman apa aja sih peradaban Islam di berbagai negara yang akan kami jelaskan di video ini. Sebelum itu, biarkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, yang dimulai dari saya, Rahmawati Farsalisya Anjali, yang akan menjelaskan materi tentang peradaban Islam di benua Asia. Saya Rahmatun Fitriani menjelaskan peradaban Islam di benua Eropa. Saya Alia Vanessa menjelaskan tentang peradaban Islam di benua Afrika. Dan saya Kailinima Oktaviani akan menjelaskan tentang peradaban Islam di benua Amerika. Awal mula agama Islam terjadi di Mekah. Setelah Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu pertama melalui surah Al-A'la ayat 1-5, dakwah pun mulai dilakukan dengan cara sembunyi hingga terang-terangan. Singkat cerita, Islam mulai tumbuh dan berkembang dengan pesat melalui dakwah hingga jihad peperangan. Sepeninggal Nabi Muhammad SAW, pengaruh Islam makin luas melalui tangan para khalifah dan penerus-penerusnya. Salah satu area regional yang bersentuhan dengan Islam yaitu benua Asia. Perkembangan Islam berada di beberapa benua Asia, yaitu yang pertama, perkembangan Islam di Asia Timur. Cina merupakan salah satu negara yang berada di Asia Timur. Islam masuk ke Cina melalui jalur laut dan darat sejak abad ke-8, dibawa oleh pedagang dan pasukan Arab. Awalnya minoritas, Islam berkembang dengan pembangunan masjid dan madrasah. Meski mengalami pasang surut, dari Cina, Islam menyebar ke wilayah Asia Timur lainnya. Selanjutnya, perkembangan Islam di Asia Tenggara. Islam masuk ke Asia Tenggara pada abad ke-17 melalui pedagang dan pendakwah. Dengan Indonesia sebagai pintu gerbangnya, penyebarannya didukung oleh 3 teori: perdagangan, dakwah sufi, dan solidaritas masyarakat. Kemudian perkembangan Islam di Asia Barat. Islam berkembang dari Asia Barat, meluas pada masa Khulafaur Rasyidin, lalu diperluas dinasti Umayyah hingga Afghanistan. Dinasti Abbasiyah fokus pada ilmu dan peradaban. Meskipun mengalami serangan, Islam tetap dominan dengan Mekah dan Madinah sebagai pusat ibadah. Kemudian yang terakhir ialah perkembangan Islam di Asia Selatan. Islam masuk ke India pada 712 Masehi di masa dinasti Umayyah dipimpin Muhammad bin Qasim. Penaklukan berlanjut oleh Mahmud Ghazni dan Muhammad Ghori hingga wilayah India Utara dikuasai. Kemudian kerajaan Mughal didirikan oleh Babur dan mengalami kejayaan serta kemunduran. Setelah runtuhnya Mughal, anak benua India terpecah menjadi India, Pakistan, dan Bangladesh. Islam tetap berkembang di Asia Selatan hingga kini. Perkembangan peradaban Islam di Eropa. Perkembangan peradaban Islam di Eropa hingga saat ini tidak terlepas dari sumbangan ilmu pengetahuan Islam pada masa periode klasik. Beberapa saluran yang membawa peradaban Islam sehingga berpengaruh di Eropa adalah Andalusia, Sisilia, dan Perang Salib. Di samping itu,
tidak bisa kita lupakan peranan perdagangan dari kaum muslimin antara negara-negara Islam sampai ke Eropa juga ke Asia. Peradaban Islam di Eropa berkembang melalui beberapa periode, yaitu pada masa kekhalifahan Umayyah di Spanyol, ekspansi Turki Utsmani, dan penyebaran tentara Mongol. Perkembangan Islam di Eropa mengalami pasang surut, seperti masa kemunduran Islam di Italia pada abad ke-11 dan masa kemunduran Islam di Eropa pada abad ke-13. Periode pertama yaitu pada masa kekhalifahan Umayyah di Spanyol. Munculnya orang-orang Islam di Eropa diawali dengan kehadiran orang-orang Islam di wilayah tersebut, yang mana gerbang dari masuknya Islam ke benua Eropa tersebut adalah wilayah Spanyol itu sendiri. Mereka bukan hanya sebagai penyulut pelita kebudayaan dan peradaban maju, melainkan juga sebagai media penghubung dan ilmu pengetahuan juga filsafat yang telah berkembang sebelumnya. Spanyol pada masa pemerintahan umat Islam menjadi pusat peradaban yang tertinggi. Ada 3 pahlawan yang dinyatakan sebagai pahlawan paling berjasa dalam penaklukan wilayah di Spanyol, yaitu ada Tarif bin Malik, Tariq bin Ziyad, dan Musa bin Nusair. Lebih dari 8 abad umat Islam berkuasa di Spanyol, yaitu dari tahun 711 Masehi hingga 1492 Masehi. Umat Islam telah mencapai masa kejayaannya di sana, walaupun dalam bidang politik terjadi gelombang turun naik. Kemajuan Eropa yang terus berkembang sehingga saat ini tidak lepas dari sumbangan ilmu pengetahuan Islam yang berkembang di periode klasik, tempat yang sebagai utama bagi Eropa dalam penyerapan peradaban Islam adalah Spanyol, baik dalam bentuk hubungan politik, sosial, ekonomi, maupun peradaban antar negara. Dan di periode Turki Utsmani, Islam berkembang di Balkan dan Eropa Tengah pada abad ke-14 hingga ke-15. Lalu ia memperluas wilayahnya ke bagian Eropa yang lainnya. Nah, pada periode perklasik, perkembangan peradaban Islam di Eropa dipengaruhi oleh sumbangan ilmu pengetahuan Islam pada masa periode tersebut dan saluran yang membawa peradaban Islam ke Eropa, Andalusia, ada Sisilia, dan Perang Salib. Awal masuknya Islam ke Sisilia yaitu pada masa pemerintahan Aglabiah melalui dengan Selat Kartago. Masuknya Islam ke Eropa membawa dampak kemajuan yang sangat pesat dalam peradaban, antara lain kemajuan intelektual dan kemegahan bangunan. Islam masuk ke Sisilia pada abad ke-9 setelah pasukan Arab mendarat di pantai Sisilia pada tahun 827. Sisilia menjadi salah satu pintu gerbang masuknya Islam ke Italia. Pengaruh Islam di Sisilia yaitu menjadi titik tolak penyebaran pengaruh peradaban Islam di Eropa, lalu menjadi tempat tumbuhnya peradaban Islam selama lebih dari 2 abad. Hingga saat ini, pengaruh kebudayaan Muslim masih terasa di pulau Sisilia tersebut. Keruntuhan Islam di Sisilia yaitu dikarenakan oleh penguasa-penguasa daerah yang bersekongkol dengan Romawi. Raja-raja Kristen dari Norman yang menaklukkan pulau tersebut menolak tekanan gereja untuk mengkristenkan kaum muslimin. Dan terjadilah Perang Salib. Perang Salib adalah peperangan antara umat Kristen Eropa dan umat Islam di Timur Tengah yang terjadi pada abad pertengahan. Perang ini berlangsung selama hampir 2 abad, dari tahun 1095 hingga 1291 Masehi. Sehingga perang ini terjadi dikarenakan perebutan kota-kota suci Kristen yang diduduki oleh Islam sejak 632 Masehi, yaitu Yerusalem dan tanah sucinya. Militer Kristen menggunakan lambang salib sebagai simbol peperangan ini untuk menunjukkan bahwa perang ini adalah suci. Lalu, peninggalan-peninggalan sejarah yang ditinggalkan oleh Islam di Eropa yaitu ada Istana Alhambra, istana dan benteng di Granada Spanyol yang didirikan pada abad ke-13, lalu ada Masjid Cordoba, dan itu adalah salah satu peninggalan sejarah dan arsitektur Islam di dunia. Lalu ada Museum Benaki, museum di Yunani yang menampilkan peninggalan sejarah selama 13 abad. Peradaban Islam di benua Afrika. Islam datang pertama kali ke Afrika pada saat hijrahnya orang-orang Islam dari Mekah atas perintah Nabi Muhammad SAW pada tahun 615.
Setelah Islam masuk ke Afrika, tepatnya di Ethiopia, ajaran Islam menyebar di benua pada masa Khulafaur Rasyidin. Proses penyebaran Islam di Afrika terjadi di Cyrenaica, sebelah timur Libya, dan dilakukan oleh panglima militer Khulafaur Rasyidin. Pada 642 atau pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, setelah itu Islam menyebar ke seluruh Afrika Barat melalui pedagang, cendekiawan, dan misionaris melalui cara damai. Dengan cara ini, Islam menyebar ke seluruh dan sekitar Gurun Sahara pada era dinasti Umayyah, tepatnya pada masa pemerintahan Khalifah Al-Walid. Islam menyebar hingga ke wilayah Maghribi Maroko. Setelah dinasti Umayyah runtuh dan digantikan Bani Abbasiyah yang menguasai wilayah Afrika, dinasti ini fokus pada pengembangan dan pembangunan peradaban Islam yang ada di sana. Kemajuan Islam di Afrika setelah Islam masuk dan berkembang di wilayah Afrika, para penguasa Muslim di sana menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi. Bahasa Arab dijadikan sebagai bahasa antar suku dan bangsa, serta sebagai bahasa pengantar dalam sekolah. Penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa resmi di Afrika merupakan dasar dari perkembangan Islam di sana. Sejak saat itu, jihad Islam tidak lagi menggunakan senjata, melainkan menggunakan bahasa dan ilmu pengetahuan. Di bidang administrasi, kehadiran Islam di Afrika memberikan sumbangan besar bagi sistem pemerintahan. Salah satunya terlihat pada dinasti Fatimiyah yang menggunakan sebutan khalifah sebagai kepala pemerintahan dalam urusan dunia maupun keagamaan. Selain itu, ada aspek yang sangat penting dalam perkembangan peradaban Islam di Afrika, yaitu pentingnya toleransi beragama. Dalam menaklukkan wilayah di Afrika, pasukan Islam tidak memaksa penguasa setempat untuk memeluk Islam, kecuali atas kemauannya sendiri. Beberapa negara Afrika yang menerima dakwah Islam yaitu 1. Mesir. Berawal dari Mesir, Islam mulai berkembang hingga ke seluruh negara di Afrika Utara. Salah satu bukti kemajuannya pada masa itu adalah berdirinya 8 universitas Islam. Salah satu universitas yang cukup terkenal di dunia yaitu Universitas Al-Azhar. Yang kedua, Nigeria. Perkembangan Islam di Nigeria terdiri dari 75% penduduk yang memeluk agama Islam. Perkembangan Islam di Nigeria juga ditandai dengan berdirinya banyak organisasi Islam, yaitu Sufi, Izala, Gerakan Maitatsine, dan Supreme Council for Islam Affairs. Yang ketiga, Sudan. Agama Islam masuk ke Sudan pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Penyebaran Islam di Sudan dilakukan dengan cara pengajaran ilmu tasawuf dan ajaran tarek. Pemerintah Sudan membangun sekolah untuk umum dan juga membangun Kulliyatul Mu'allimin, sebuah sekolah bagi para guru pada masa itu. Yang keempat, yaitu Afrika Selatan. Agama Islam berkembang di Afrika Selatan berkas jasa seorang ulama dari kerajaan Goa bernama Syekh Yusuf. Keberadaan Syekh Yusuf ternyata menjadi jalan Islam diterima di Afrika Selatan dan berkembang hingga saat ini. Masyarakat Muslim Afrika Selatan memberi penghargaan kepada Syekh Yusuf sebagai Muslim pertama yang menyebarkan agama Islam di Afrika Selatan. Peradaban Islam di benua Amerika memiliki sejarah yang panjang dan kompleks, meskipun seringkali kurang dikenal atau diabaikan dalam narasi sejarah umum. Berikut adalah beberapa poin penting yang berkaitan dengan kehadiran dan pengaruh Islam di Amerika. Poin pertama, kedatangan Muslim Afrika ke Amerika. Di hari perdagangan budak transatlantik, banyak budak yang dibawa ke Amerika dari Afrika Barat adalah Muslim. Mereka berasal dari kerajaan-kerajaan Islam seperti Mali, Songhai, dan Fulani. Meskipun dipaksa meninggalkan agama mereka, beberapa tetap mempertahankan praktik keagamaan Islam secara sembunyi-sembunyi. Kedua, ada tokoh Muslim terkenal. Salah satu tokoh terkenal adalah Ayuba Sulaiman Diallo. Dia adalah seorang Muslim dari Senegal yang diperbudak di Amerika pada abad ke-18. Ia akhirnya dibebaskan dan menulis tentang pengalamannya. Poin kedua, imigran Muslim pada abad ke-19 dan ke-20. Pertama, dari gelombang imigrasinya.
Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, banyak imigran dari Timur Tengah, terutama dari Lebanon, Suriah, dan Palestina, datang ke Amerika, dan sebagian dari mereka adalah Muslim. Kedua, ada pembentukan komunitas. Komunitas Muslim mulai terbentuk di kota-kota besar seperti Detroit, Chicago, dan New York. Mereka mendirikan masjid dan organisasi sosial untuk mempertahankan identitas keagamaan mereka. Poin ketiga, pertumbuhan Islam di Amerika Serikat. Pertama, dari gerakan hak sipilnya nih. Pada pertengahan abad ke-20, Islam mulai menarik perhatian warga Afrika sampai Amerika, terutama melalui gerakan seperti Nation of Islam atau NOI. Meskipun NOI memiliki interpretasi Islam yang berbeda dari Islam arus utama, gerakan ini memainkan peran penting dalam memperkenalkan Islam pada komunitas Afrika sampai Amerika. Kedua, ada konversi ke Islam. Banyak tokoh terkenal seperti Malcolm X dan Muhammad Ali memeluk agama Islam dan membantu meningkatkan visibilitas agama ini di Amerika. Poin keempat, Islam di Amerika Latin. Imigran dari Timur Tengah seperti di Amerika Utara, imigran dari Timur Tengah juga tiba di Amerika Latin, terutama di negara-negara seperti Brazil, Argentina, Kolombia. Mereka membawa serta tradisi dan budaya Islam. Kedua, ada komunitas Muslim di Brazil nih. Brazil memiliki salah satu komunitas Muslim terbesar di Amerika Latin, dengan masjid-masjid dan pusat komunitas yang aktif. Poin kelima, Islam kontemporer di Amerika. Dari diversitas Muslim Amerika saat ini berasal dari berbagai latar belakang etnis, termasuk Afrika sampai Amerika, Asia Selatan, Timur Tengah, dan Amerika Latin. Mereka berkontribusi pada keagamaan, budaya, dan agama di Amerika. Kedua, tantangan dan kontribusi. Muslim Amerika menghadapi tantangan seperti Islamofobia, tetapi juga berkontribusi dalam berbagai bidang, termasuk politik, seni, sains, dan pendidikan. Keenam, pengaruh budaya Islam. Pertama, dari arsitektur dan seninya. Beberapa masjid dan pusat budaya Islam di Amerika mencerminkan pengaruh arsitektur Islam tradisional. Kedua, ada dari kuliner dan tradisinya nih. Makanan dan tradisi Islam juga telah mempengaruhi budaya Amerika, terutama di komunitas dengan populasi Muslim yang signifikan. Jadi teman-teman, kesimpulannya, peradaban Islam di Amerika telah berkembang melalui berbagai gelombang imigrasi dan konversi, menciptakan komunitas yang beragam dan dinamis. Meskipun menghadapi tantangan, Muslim Amerika terus berkontribusi pada masyarakat dan budaya di benua ini. Selanjutnya ada peradaban Islam di benua Australia dan Pasifik. Peradaban Islam di benua Australia dan Pasifik telah ada sejak abad ke-17 dan ke-18. Islam dibawa oleh para nelayan dan penunggang unta. Di Islamic Museum Australia yang berada di Anderson Road, Thornbury, Victoria, dijelaskan bahwa Islam pertama kali dibawa oleh para pelaut dari Makassar ke Australia. Pengaruh Islam juga datang ke Australia dengan dibawa oleh para penunggang unta yang datang dari Pakistan dan Afghanistan sekitar tahun 1870 sampai 1920. Bahkan, masjid pertama di Australia didirikan pada masa itu. Masuk ke tahun 1900-an, Australia mulai didatangi buruh migran dari berbagai negara di Timur Tengah dan Afrika. Jumlah imigran yang terus bertambah seiring berjalannya waktu membawa pengaruh Islam di Australia. Baiklah teman-teman, itu adalah materi yang dapat kami sampaikan dalam video ini. Sekiranya ada kesalahan, mohon dimaafkan karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.